Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi ya Rasulullah ya Sayyidina bagian muqaddam kunu ma'ana fi kulli ma'ana bil hissi wal ma'na. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa hlul qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nurin anwar sirril afrar wa tiyatil adyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdali amma ba'd. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darin amin wa bihi ilaikola. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita patuhi guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus guru kita bersama yang selalu istiqomah setiap malam rapuhnya, yakni Fadilatul Ustaz Al-Hajj Damanhuri beserta Ustaz Daud beserta para orang tua, para kesepuhan, Bapak Haji Engkos, wabil khusus daripada Sohibul Bait Bapak RT 6 beserta keluarganya dan rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Raudhatul Hidayah yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini semoga tidaklah kita beranjak pulang daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Dikabul dia hajatkan keinginan kita dan semoga hadirnya kita entar pulangnya kita ke rumah semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga penyakit yang ada di diri kita, penyakit yang ada di kedua orang tua kita, keluarga kita, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini kelak di akhirat kita bisa berkumpul berjumpa melihat wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih tentang pembahasan daripada yang namanya kitab Hadis Arba'in Nawawi yang dikarang kemudian yang disarahkan kita pakai yang namanya kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, yang mana pada kesempatan malam hari ini ada salah satu hadis yang insya Allah akan kita baca, akan kita dengar. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini, mendapatkan ilmu pada malam hari ini, kita bisa mengamalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kali kita mendengar bahwasanya Abi Hurairah. Ada yang tahu siapa Abu Hurairah? Nah, itu bulan 2 bulan yang kemarin tuh. Ada yang tahu? Orang mana? Sono. Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Hah? Kita dikasih handphone sama orang adik yang tahu. Abdurrahman bin Sahrin bin Syawi bin Sahrin Sahr itu nama ayahnya. Kemudian Abu Hurairah itu kira-kira masih ingat 2 bulan yang lalu beliau meriwayatkan hadis berapa ribu?
Hah? Coba apa banyak? Wah sekian deh ya. 5.374 hadis. Ya. Ada yang tahu juga pelajaran yang lalu juga ini? Oh di MI ya. Kemarin mah ingat. Kemarin ya, sekarang udah lupa ya. Jadi Abi Hurairah itu masuk Islam ketika di perang Khaybar. Masuk Islam pada tahun 7 Masehi. Itu masuk Islam tuh. Kira-kira berapa tahun bertemu dengan Rasulullah? Hah? Kira-kira berapa tahun? Sekian ya, sekian. Jadi Rasulullah, Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah cuma kisaran 4 tahun. Kisaran 4 tahun beliau masuk Islam di tahun ke-11, tahun ke-7. Rasulullah wafat tahun ke-11. Berarti cuma 4 tahun. Secara logika, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian ngambil hadis dari Nabi, itu bisa mencapai 5.374 hadis. Secara logika enggak mungkin. Kemudian ada yang tahu kenapa Abu Hurairah tersebut bisa menghafal ribuan hadis. Bisa yang namanya menghafal sampai segitu banyak. Itu karena semua itu berkat doanya Nabi. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat lalu mengatakan, "Wahai sahabatku, siapa orang yang meletakkan rida atau bajunya di bawah kasarnya buat duduk saya," kata Nabi begitu, "maka orang yang meletakkan tersebut saya doakan hafalannya selama-lamanya nggak bakal lupa." Akhirnya Abu Hurairah bercek sorban, yang mengatakan bajunya langsung digelar biar Rasulullah duduk di situ. Nah dari situlah sebabnya dapat doa Nabi, maka apapun yang diingat, yang didengar dari Nabi, maka Abu Hurairah sampai cekatan, sampai lupa, daripada yang namanya pasti ingat apa yang dia hafal, apa yang diingat Nabi, karena berkat daripada doa Nabi. Jadi doa Nabi sungguh luar biasa. Banyak daripada sahabat, "Wahai sahabatku, engkau buang yang namanya canduk ini, bekas daripada darah bekam." Sahabat yang membawa darah tersebut, emang itu darah Nabi. Akhirnya tidak ada kata orang, langsung diminum itu darah bekamnya. Jadi segala sesuatu yang ada di tubuh Nabi itu suci. Baik ibaratnya kotorannya semuanya suci. Diminum sama para sahabat, sama satu sahabat diminum. Kembali lagi pada Nabi, "Wahai sahabatku, apakah engkau sudah buang darahku?" "Sudah ya Rasulullah, aman. Tidak ada orang yang tahu." "Buang kemana?" "Ke perut saya." Minum satu kenting, coba bayangkan, habis dibekal Rasulullah diminum. Akhirnya apa kata Nabi? "Ketahuilah jasadmu tidak akan tersentuh oleh api neraka." Jadi apa yang doakan Nabi pasti mustahil. Nah ini termasuk daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah santrinya Rasulullah di Ahlus Suffah. Jadi santrinya Rasulullah nggak nyampe belasan, sedikit, yang selalu istiqomah dalam masjid. Ini beliau termasuk. Dan Abu Hurairah itu masuk Islamnya ketika umur 26 atau 27 tahun. Sudah apa? Ribuan. Kalau kita banyakan lupa ya. Ya. Masing badan emang benar, banyak makan, banyak minum, banyak makan minum, banyak tidurnya, banyak tidurnya banyak lupanya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi mengatakan bersabda bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima Allah kecuali yang baik-baik. Jadi Allah itu kepada hambanya, wabil khusus diri kita yang pada malam hari ini, jadi kiranya kita harus apapun dalam segi ucapan, perilaku kita,
amaliah kita itu yang baik-baik agar diterima oleh Allah. Wabil khusus akhlak kita yang baik, ucapan kita yang baik, itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangai kita yang baik. Karena seseorang juga kan dilihat daripada perangai kita. Kita baik, insya Allah orang juga akan baik kepada diri kita. Begitu juga Allah. Kita berbaik kepada Allah, semuanya insya Allah Allah pun akan baik kepada kita. Kenapa? Allah suka yang baik-baik. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk perilaku yang baik agar mengerjakan yang baik bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi Allah sudah jauh-jauh hari memerintahkan para anbiya, para nabi yang jumlahnya banyak itu untuk yang baik-baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul, wahai rasul-rasul, utusan-utusanku, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kalian dengan yang baik-baik dan lakukanlah, kerjakanlah pekerjaan yang soleh. Yang halal belum tentu yang thayyib, yang baik. Tapi yang thayyib sudah pasti itu halal. Banyak kok yang halal tapi nggak thayyib. Ada kalanya darurat buat badan kita, padahal halal. Tapi carilah makan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang thayyib, maka minta kepada Allah halalan thayyiban, yang baik, yang halal dan yang baik. Kemudian Allah juga berkata lagi dalam Al-Quran, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Disuruh kita, hai orang-orang yang beriman, makanlah kulu minat thayyibati, makanlah daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang aku berikan rezeki kepada kalian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung bahwasanya kita, kehidupan kita memang pengaruh apa yang kita makan, apa yang kita cari, kemudian apa kita jalannya, baik enggak buruknya itu akan dampaknya kepada diri kita dan keluarga kita. Ya, kalau diri kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu dikasih makan yang sesuatu yang haram, maka mau enggak mau pasti akan bermaksiat kepada Allah, pasti akan malas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau diri kita, keluarga kita selalu mengkonsumsi yang selalu yang halal, yang baik, maka otomatis dia mau nggak mau pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang zaman dahulu jangankan yang haram, yang subhat. Yang subhat itu yang ramang-ramang, yang ragu dijauhin. Ya, ini duit punya siapa ya? Itu saya itu jauhin. Kalau kita mah ada duit di atas TV sikat, di dashboard apalagi, ada makanan, ada siapa nggak tahu sikat. Ulama-ulama pada warung, ada rokok 2 batang, beri siapa ini ya? Bisa, ya kan? Itu yang syubhat itu adalah yang sekiranya ragu bagi diri kita. Ini punya siapa ya? Ya siapa? Itu syubhat namanya. Maka hendaklah kita jauhi. Karena kalau kita sering mengkonsumsi atau memakai yang subhat, maka akan menjadi haram tanya. Karena tidak jelas daripada kepemilikannya. Oleh karena itu, kita harus yang namanya selalu yang halalan thayyibah, yang baik. Kemudian tsumma dzakara rajul yutilu safar as'as akbar yamudu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Kemudian diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana yutilu safaros as'as akbar, dia perjalanannya yang sangat jauh. Ada seorang laki-laki yang bajunya kusut, lusuh, kemudian dalam berjalan kaki dalam waktu sebulan. Dia sambil berjalan kaki, dia langsung menadahkan tangannya ke atas langit, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Otomatis dia juga sholat. Tapi orang yang bersafar, yang bepergian selama 1 bulan, dia dalam keadaan lusuh, bajunya kotor, sholat mah sholat, doa mah doa, sampai mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
wa mat'amuhu haramun, dan makanannya dia itu haram, wa mashrabuhu haramun, dan minuman yang dia itu haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dia pakai itu haram, wa ghudhiya bil harami, dan yang makan yang masuk ke perutnya itu dalam keadaan haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia sholat? Bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, apa yang dia pakai haram. Maka bagaimana, kata Nabi, bagaimana doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya harus api. Kan sholat itu zahir sama batin. Harus benar-benar kita yang namanya yang masuk ke dalam perut kita karena berpengaruh. Kemudian diceritakan bahwasanya wanukila Ibnu Abbas, dinukil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi wa lam yuqbal minhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya melalui Ibnu Abbas, siapa orang yang mencari harta dalam keadaan harta yang haram, wa tasaddaq biha, kemudian dia udah cari barang yang haram, kemudian dia disedekahkan kepada orang lain, dia nyuri tuh, disedekahkan kepada orang lain, lam yuqbal minhu, maka tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hasilnya hasil yang haram, sekalipun pekerjaannya bagus, tasaddaq. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dalam hadis marfu'nya, man iktasaba malan haraman fatasaddaq bihi lam yakun lahu fihi ajr. Siapa orang yang mencari harta dalam keadaan haram kemudian mendapatkan harta yang haram disedekahkan, maka tidak ada untuk dia kecuali dosa, nggak ada pahalanya. Jadi percuma. Jadi cari yang halal. Jadi yang mengatakan bahwasanya yang haram aja susah, apalagi yang halal, itu perkataan orang yang nggak pernah belajar. Banyak kok yang halal. Banyak, masih banyak. Jangan gengsi untuk demi keluarga. Apapun yang kita bisa, kita lakukan. Itu semua pasti akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki bukan hanya uang saja. Rezeki pada hari ini kita nikmat dan bisanya duduk di majelis ilmu. Itu rezeki yang paling besar oleh Allah. Gak semua orang mendapatkan rezeki duduk seperti kita. Gak semua orang bisa hadir ke tempat ini. Itu suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita. Kita syukurin. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya As-Sufyan As-Suri, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahura sawbi bil baul. Imam Sufyan mengatakan bahwasanya siapa orang yang berinfak, mensedekahkan daripada barang yang haram di dalam ketaatan kepada Allah, dia dapat nyuri uangnya kemudian berikan daripada sejadah ataupun karpet masjid mushola, karena kaman tahura sawbi bil baul, sebagaimana dia membersihkan baju dengan air kencing. Jadi sia-sia ngambil barang, tapi ngambil barang yang haram, kemudian dia sedekahkan ke masjid atau ke majelis taklim, itu seperti ibarat dia mencuci baju dengan air kencing, najis semuanya. Ya. Oleh karena itu diceritakan juga ada seorang imam, Syekh Ibrahim bin Adham, marra bi suqi Basrah, dia lagi berjalan di kota Basrah, di Basrah. Fastama'an nas ilaihi, maka ketika Imam Ibrahim bin Adham didatangi daripada orang-orang ahli Basrah, wa qalu lahu, kemudian orang-orang masyarakat yang ada di Basrah datang kepada Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, malana nad'u falam yustajab lana. Kami doa setiap hari ya Imam, kami doa setiap hari, kami minta kepada Allah setiap hari, falam yustajab lana. Kenapa tidak doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Qala, padahal kata daripada masyarakat tersebut, Allah ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya kata Allah aku kabulkan. Tapi kenapa sih Allah ini tidak mengijabah?
kepada diri kita? Kata ahlu basrah. Kemudian apa? Jawab daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham, li'anna qulubukum matat bi asrati asya. Karena hati-hati kalian itu mati dengan 10 perkara. Itu sebabnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Apa yang pertama? Arabtumullah falam tu'addu haqqahu. Engkau, kata Imam Ibrahim bin Adham, doa-doa engkau tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah engkau mengetahui Allah, tahu Allah, bahwasanya Allah itu adalah segala-galanya, tetapi engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sebabnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnah. Engkau bahwasanya ngaku cinta kepada Nabi, ngaku umatnya Nabi, ngaku idolanya Nabi, akan tetapi engkau menghilangkan, tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Itu sebab-sebab daripada doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu biha. Engkau baca Al-Qur'an akan tetapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala taqrabu zina, jangan engkau dekat-dekat zina, tapi melaksanakannya. Kita begini, kulu minat thayyibat, kata Allah, makanlah yang baik-baik, tapi kita tidak makan yang baik-baik. Maka itu menyebab daripada doa-doa kita yang namanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akaltum nikmat Allah walam tu'addu syukraha. Engkau memakan seluruh nikmat-nikmat Allah, akan tapi engkau tidak mensyukurinya. Itu juga. Ya, kita introspeksi diri kita. Makanya kita kebanyakan syukur. Ada yang lebih parah daripada kehidupan di bawah kita. Nah, kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada diri kita, keluarga kita, kita syukuri. Di bawah kita, di bawah kita lebih banyak, lebih parah daripada kita. Ada yang lebih belangsak daripada diri kita. Di atas langit ada langit lagi, di bawah tanah ada bawah tanah. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan yang tambah. Tapi kalau kita kupuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menyiksa diri kita. Oleh karena itu, daripada istinbat daripada hadis ini, yang pertama, ucapan kita harusnya keluar yang baik-baik, makanan kita yang baik-baik, pergaulan kita yang baik-baik, perangai kita, akhlak kita yang baik-baik. Maka kalau sudah yang baik-baik, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan termasuk daripada orang yang baik, tapi kita berusaha pengen jadi orang baik, pengen berbuat baik, pengen jadi orang yang baik, bukan merasa kita baik. Makanya diri kita jadikan diri kita sendiri adalah hina daripada yang ada di hadapan kita. Jadi saya lebih hina daripada antum-antum semuanya. Kalau diri kita merasa baik, bagus, berarti itu namanya sifat sombong. Iblis ilmunya banyak, ibadahnya masya Allah, kalah malaikat juga. Cuma satu sebab diturunkan oleh Allah, karena sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Itu doang. Anak khairun minhu. Kalimat anak lebih baik daripada dia. Itu sombong tuh. Anak lebih kaya daripada dia. Anak lebih ganteng daripada dia. Anak lebih mahir daripada dia. Itu udah sifat sombong. Anak lebih bisa daripada dia. Itu anak doang daripada anak. Itu merupakan daripada kalimat-kalimat sombong, sama seperti iblis. Cuma anak khairun, anak lebih baik daripada Adam. Ngapain saya nyembah kepada Adam? Saya ciptakan daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Tanah sama api lebih kuat daripada api. Cuma gitu doang, diusir selama-lamanya. Ya kalau kita mau sombong, kalau kita mau usir kemana? Makanya di hadis Qudsi mengatakan, siapa yang tidak yang namanya bersabar atas balaku, atas cobaanku, atas itu, maka terus cari Tuhan selainku, kata Allah. Kita nggak sabar, kita nggak bersyukur kepada Allah. Kata Allah, suruh cari Tuhan selain itu. Mau nyari kemana? Yesus.
nggak mungkin. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat sehat kita, panjang umur kita, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bertambah lagi kenikmatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semangat lagi untuk mencari yang halalan thayyibah, karena dampaknya pada keluarga dan anak cucu kita. Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki oleh Allah, halalan thayyibah yang berkah selalu, yang sehat, yang aman, kemudian yang bisa manfaat kepada diri kita dan keluarga kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sampai di sini. Sekiranya apabila ada kata-kata ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat, silahkan amalkan. Kalau ada salah kata-kata ataupun penuturannya, itu semata-mata kemudahan daripada saya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.